Hakikat dan makna ittiba adalah mengikuti syariat dengan dalil-dalil syariat dan di atas pemahaman syariat serta dengan maksud dan tujuan syariat. Sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah, kepada apa yang datang dari Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah, kepada apa yang datang kepada Rasulullah sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi intinya aku beriman kepada Allah berarti pertama beriman kepada Allah, yang kedua dari apa yang datang dari Allah, jadi syariat, dari dalil dari syariat Al-Quran, wahyu, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah, kepada apa yang datang dari Rasulullah sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah. Itu hadis, jadi hadis sesuai dengan pemahaman Rasul, Jadi intinya syariat itu harus dengan pemahaman sesuai yang dengan diinginkan oleh Allah dan sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah, tentunya melalui manhaj sahabat, manhaj para sahabat, karena mereka adalah saksi dan sanadnya wahyu. Tanpa wasilah manhaj sahabat kita tidak akan sampai kepada pemahaman Allah dan pemahaman Rasulullah. Dengan niat dan yang benar, dengan sah penyelewengan, baik itu dalam tafsir, dalam pemahaman, tanpa penyelewengan dalam tafsir, dalam pemahaman, dalam prosedur dan kafiah, dan dalam maksud dan tujuan. Jadi tidak boleh ditakrif sama sekali. Kemudian tanpa ihtisan, yaitu menganggap baik suatu ibadah tanpa dalil, yaitu menganggap baik suatu bid'ah dengan dalil hasanah. Jadi syarat sahih ittiba itu tanpa tahrif dan tanpa ihtisan, tanpa ada unsur tahrif sedikit pun dan tanpa ada ihtisan sedikit pun. Jadi ittiba itu memang harus tanpa tahrif, tafsirnya harus mengikuti pahaman Allah dan pemahaman Rasulullah, dan tanpa ihtisan ya berarti kita harus tunduk taslim kepada dalil, tidak boleh berbuat bid'ah. Hakikat dan makna ittiba itu adalah mengikuti syariat dengan dalil-dalil syariat ya, dan di atas Rasulullah melalui manhaj salaf. Yang terakhir adalah dengan maksud dan tujuan syariat, tentu dengan niat yang benar. Ada tanpa istihsan. Ini semuanya terangkum dalam dua perkataan Imam Syafi'i. Pertama, Imam Syafi'i mengatakan aku beriman kepada Allah, kepada apa yang datang dari Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah, kepada apa yang datang kepada Rasulullah sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah. Dan perkataan Imam Syafi'i yang satu lagi adalah memponis istisan man itas. Yang satu lagi adalah memponis istisan man itas. Kenapa kan sekarang barang siapa yang beristisan maka sungguh ia telah membuat karena istisan itu membuat syariat. Dengan ihtisan maka akan membuka banyak pintu, membuka banyak, akan bermunculan bid'ah karena menganggap baik suatu ibadah tanpa dalil, maka akan bermunculan bid'ah. Jadi ihtisan adalah pintu bid'ah.
Istihsan adalah pintu bid'ah. Pintu bid'ah. Maka sungguh ia telah membuat syariat. Jadi dua perkataan Imam Syafi'i tadi terangkum dalam bahasa kita, yaitu pertama hakikat dan mana ittiba, yaitu perkataan Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah, kepada apa yang datang dari Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah, kepada apa yang datang kepada Rasulullah sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah. Itulah hakikat dan mana ittiba, itu mengikuti syariat dengan dalil-dalil syariat di atas pemahaman syariat dengan maksud dan tujuan syariat. Kemudian syarat sah ittiba, ada sahibah tanpa tarik dan tanpa ihtisan. Maka kata Imam Syafi'i, man ihtasana faqad syara'a, barang siapa yang berihtisan maka sungguh ia telah membuat syariat. Bid'ah itu membuat syariat baru. Nah, ittiba itu lawannya ibtida. Ittiba mengikuti, ibtida itu membuat bid'ah. Jadi hakikat dan makna ittiba adalah mengikuti syariat dengan dalil-dalil syariat di atas pemahaman syariat serta dengan maksud dan tujuan syariat. Jadi ada 4 poin. Pertama adalah mengikuti, yaitu berkeyakinan, beriman, beritikad untuk beritiba dengan syariat. Yang kedua adalah dengan dalil-dalil syariat. Yang ketiga di atas pemahaman syariat. Yang keempat adalah dengan maksud dan tujuan syariat. Itu sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah, kepada apa yang datang dari Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah, kepada apa yang datang kepada Rasulullah sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi pemahaman Allah dan pemahaman Rasulullah itu adalah dengan melalui manhaj salaf, karena tanpa manhaj salaf kita tidak akan sampai kepada pemahaman Allah, pada pemahaman Rasul, pada pemahaman Rasulullah. Nabi makna alaihi wa ashabi pada hadis atau walladzina tabauhum sana maka muhajirin dengan ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Makanya kita tidak akan sampai pada Rasulullah melalui hasan kan mengetahui tafsir tentang pemahaman Allah, pemahaman Rasulullah. Jadi tanpa melalui mereka kita tidak akan sesuai dengan surah At-Taubah yang 100. Fasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang ittiba kepada mereka dengan ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah, mereka redha kepada Allah, mereka redha kepada Allah, mereka redha kepada Allah.